Halo, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi di Ngobrol Bareng CNN Indonesia. Kali ini saya akan mengundang salah satu kepala daerah asal Sumatera Barat, yaitu Irwan Prayitno. Kita akan ngobrol bareng di rumah CNN Indonesia dengan topik menyambut Ramadan di tengah wabah Corona. Nanti kita akan tanya-tanya kepada Pak Irwan Prayitno yang merupakan kepala daerah Sumatera Barat yang fokus kali ini mereka pemerintah setempat untuk menangani penyebaran virus corona atau COVID-19. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Silakan teman-teman bisa komen. Sudah bagus, apakah masih ada kebisingan suara dari AC tadi? Saya akan mencoba untuk request ke Gubernur Sumatera Barat. Kita akan tanya-tanya mengenai kita akan tanya soal bagaimana semarak Ramadan nanti di Provinsi Sumatera Barat. Dan kita tahu bahwa memang Sumatera Barat ini dikenal dengan provinsi yang kental dengan budaya Islami yang cukup kuat. Dan apakah ada ketentuan dari provinsi setempat untuk kebijakan nanti di Provinsi Sumatera Barat pada 22 April rencananya ya, nantikan bagaimana statement dari Pak Irwan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Irwan. Langsung saja saya menyapa Pak Irwan pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari dengan CNN Indonesia, Pak Irwan. Ya, Pak Heranov. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Ada pantun yang akan Bapak sampaikan lebih dulu, Wah, Pak, sebelum kita mulai. Karena ini gara-gara COVID nih nggak punya pantun lagi sekarang nih. iya, kita lagi berduka ya, Pak, Silakan. dengan Ya. pandemi ini ya, Pak. Kita akan mengangkat tema pada malam hari ini berbincang 30 menit mengenai menyambut Ramadan di tengah wabah Corona. Tentunya antisipasi dari pemerintah setempat, ada kebijakan-kebijakan yang akan diatur dalam PSBB ya Pak, yang akan diatur pada tanggal 22 April nanti. Tentunya suasananya berbeda pada tahun ini karena ada kebijakan yang diambil pada Ramadan pada kali ini 1441 Hijriah. Bagaimana Pak rapat koordinasi yang digelar pada hari ini dengan pemerintah setempat, kabupaten dan kota terkait dengan penanganan COVID-19? Jadi tadi barusan sudah rapat kita dengan Bupati Ya. Wali Kota Sumatera Barat. Ada 19 Bupati Wali Kota melalui Vicon dan kita sepakat untuk tanggal 22 April lusa untuk kita mulai PSBB di Sumatera Barat. Kenapa kita perlu menyepakati? Karena Kementerian Kesehatan mengizinkan kami seluruh kota kabupaten seprovinsi untuk PSBB. Kalau kita bandingkan seperti Jawa Barat, 5 pertama, 5 kedua, nggak semuanya kota kabupaten di Jabar yang PSBB. Begitu juga Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi kita di Sumatera Barat diberikan kesempatan dan tadi alhamdulillah Bupati Wali Kota menyetujui tanggalnya dan secara teknis pun tadi sudah kita bicarakan untuk PSBB pada hari Rabu lusa. Ya, sebelum kita beranjak ke PSBB, Pak Irwan, saya pengen tahu dulu bagaimana safari Ramadan pada tahun 2020 ini, Pak, karena informasinya ditiadakan seperti berkunjung ke satu daerah ke daerah lain untuk aktivitas sosial di bulan Ramadan. Ya, jadi saya sudah tahun ke-10 nih, atau tahun 9 jadi gubernur ya. Jadi mungkin Ramadan ini yang ke-10 nih. Jadi saya sampaikan selama ini ada safari Ramadan. Tiap bulan Ramadan saya Wakil Gubernur, DPRD, Forkompimda, BK-Polda, perguruan tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat kita fasilitasi untuk safari Ramadan di bulan Ramadan. Tapi untuk kali ini tentu tidak bisa lagi terlaksana. Kenapa demikian? Karena kita tahu akibat COVID ini, kalau kita tidak mengurangi dan membatasi kerumunan atau rame-rame pasti tidak akan pernah habis. Jadi saya mengapresiasi dari MUI Sumatera Barat, juga MUI Pusat terkait dengan ibadah di masjid itu sementara waktu ditiadakan karena dikhawatiri akan munculnya penularan. Nah, kita tentu bulan Ramadan yang sekitar beberapa hari lagi ke depan
dan antisipasi terhadap COVID pun masih ada peluang untuk tetap meningkat jumlahnya yang positif beriringan dengan jumlah perantau yang pulang. Jadi dengan alasan itu pula maka saya melihat untuk Ramadan kali ini tidak ada safari Ramadan, bahkan jamaah di masjid pun mungkin tidak ada dan kita adakan mungkin di rumah, di keluarga. Ya ambil hikmahnya mungkin semakin kuat kita kekeluargaan di rumah karena kebersamaan di Ramadan bersama keluarga di rumah begitu. Artinya surat edaran dari Kementerian Agama sudah keluar ya Pak nomor 6 tahun 2020 untuk pelarangan ibadah di masjid dan juga kegiatan lainnya di Ramadan ini. Ya jadi surat Kemenak itu sudah lama sampai tapi kita memang belum menindaklanjuti secara langsung rujukan itu, tapi kita sudah merujuk sebelumnya dari MUI Pusat dan MUI Sumatera Barat dalam rangka untuk ibadah di masjid. Jadi dalil itu bisa kita pakai untuk kita jadikan dasar kepada masyarakat agar tetap di rumah ibadah. Ditambah lagi dari Kemenak, Menteri Agama, maka semakin banyak dasar untuk kita minta masyarakat agar kesehatan dan kebaikan kita bersama untuk tetap ibadah di rumah. Artinya tidak perlu tunggu fatwa MUI ya Pak terhadap pelarangan beribadah ke masjid dan juga kegiatan lainnya. Kalau fatwa MUI terkait dengan ibadah di masjid sudah, tapi yang terkait dengan Ramadan memang belum. Yeah. Tapi rasanya tidak akan jauh berbeda. Karena apa? Karena suasananya masih sama. Yaitu suasana yang ada saat ini dengan suasana yang nanti dan suasana yang lalu ketika MUI mengeluarkan fatwa untuk ibadah di rumah saja, itu suasana yang sama sehingga keluar ataupun tidak nantinya, tapi fatwa yang sebelumnya masih relevan, masih bisa kita pakai untuk kita tetap ibadahnya di rumah saja. Begitu. Artinya sebelum PSBB nanti diterapkan, umat Islam yang pria atau laki-laki ini tidak sholat Jumat di masjid ya Pak sejauh ini semenjak corona ini sudah muncul. Kita sudah 3 minggu ya, 3 kali Jumatan kita sudah tidak lagi sholat Jumatan di masjid, kita ganti dengan sholat zuhur dan itu sudah berlangsung 3 kali sholat ya. Dan kemungkinan ke depan dengan suasana situasi keadaan saat ini, maka perkiraan saya masih tetap kita sholatnya di rumah. Karena justru kita lagi mulai meningkat jumlah yang positif, meningkat pula jumlah yang meninggal, meningkat pula jumlah transmisi lokal antar mereka yang terkena dengan yang lain secara eksponensial. Jadi data-data demikian tentu bisa kita prediksi ke depan untuk tetap kita ibadah di rumah saja. Baik, Pak Irwan, saya ingin ke tata cara sholat tarawih di rumah nih Pak. Mungkin sebagian dari kita ada yang lupa nih Pak. Apakah berbeda antara sholat tarawih di masjid dengan di rumah? Mungkin niatnya, tata caranya Pak, mungkin bisa Bapak bagikan malam hari ini. Jadi begini ya, Heranov ya, bahwa yang pertama harus ditekankan, sholat tarawih itu sunnah. Artinya sunnah ini tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, bukan wajib. Artinya kalau sunnah itu berarti ditinggalkan, nggak dikerjakan, nggak dosa. Tapi kalau dikerjakan boleh. Nah ketika saat ini kita biasanya dulu kita sholatnya di masjid, sekarang tidak. Itu pun yang wajib 5 waktu, itu pun sekarang bisa sholat di rumah. Apalagi yang tarawih, yang tidak wajib, tentu bisa juga sholat di rumah. Dan sholat itu tidak harus di masjid, bisa di mana saja, apalagi situasi saat ini. Jadi kalau doanya sama, niatnya ya tinggal ditukar aja niatnya, kita sholatnya bukan di masjid tapi di rumah. Mau jadi jamaah, jadi makmum, jadi imam, ya serasa nggak ada bedanya. Ya, tata cara semuanya nggak ada beda. Persis seperti yang kita lakukan di masjid, cuman beda tempat. Satu di masjid, satu kita di rumah, atau tadi jamaah. Bisa juga tidak berjamaah kalau di rumah.
Tapi kalau saya memang sudah berniat karena anak, mantu, cucu semua udah ngumpul di rumah, ya saya buat saja sholat tarawehnya berjamaah di rumah bersama keluarga. Nah, jadi sama saja. Semua tata cara nggak ada beda, jumlahnya nggak ada beda. Nah, Iya. cuman mungkin niatnya ya kita melakukan sholat sunat berjamaah tarawehnya pun di rumah saja gitu. Baik, Pak Irwan, kita berpindah ke PSBB nih Pak, akan diterapkan di Provinsi Sumatera Barat. Artinya nih PSBB skala provinsi kedua kalinya setelah DKI Jakarta, Pak Irwan. Apa yang telah dipersiapkan oleh Provinsi Sumatera Barat? Apakah ada gaya penerapan PSBB yang berbeda dengan DKI Jakarta atau ada hal yang ditambahkan dari Provinsi Sumatera Barat? Jadi saya sampaikan bahwa sangat berbeda antara DKI dengan Provinsi Sumatera Barat. DKI itu ada gubernur dan komandonya cukup satu gubernur. Kota-kota Jakarta Utara, Jakarta Selatan itu adalah anak buah langsung dari gubernur DKI. Sehingga ketika bicara PSBB, satu komando, satu instruksi dari gubernur selesai sampai ke bawah. Tapi Sumatera Barat adalah provinsi yang juga punya kota kabupaten, ada bupati wali kotanya. Jadi bedanya saya tidak bisa seperti Anies Baswedan langsung putuskan sendiri. Oleh karena itu, untuk mengawali kita mengusulkan PSBB ke Kementerian Kesehatan, harus rapat dulu semuanya. 19 kota kabupaten, saya undang Vicon, saya tanya satu-satu, kita mau mengusulkan PSBB, bagaimana, wah ngobrol, nanya, jawab, segala macam. Akhirnya setuju semua, ketok palu, selesai. Langsung provinsi memfasilitasi, membuat segala macam persyaratan, epidemiologi, faktor budaya, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, dan kesiapan-kesiapan kita dengan dibantu oleh tim dari Universitas Andalas, dari Kesmas, dari FISIP, dan dari timnya, dan juga dari kita. Nah, selesai itu. Kemudian cepat dari Kementerian Kesehatan, esoknya langsung kita dapat jawaban. Jadi siang kita kirim, besoknya sudah dapat jawaban, disetujui. Nah, jadi bedanya kita harus rapat dulu. Setelah disetujui, kami kumpul lagi ya dengan Bupati Wali Kota, kita sampaikan, nah ini kita setuju, inilah yang kita inginkan untuk PSBB Sumatera Barat secara umum. Kami buat secara khusus, kita minta Bupati Wali Kota buat. Nah, nanti kemudian disepakati. Nah, tadi barusan pertemuan berikutnya lagi untuk memfinalkan persiapan mereka siap tidak, kapan waktu mau deklarasi mulai, dan sepakat semua tadi Bupati Wali Kota. Sebetulnya tidak semua, dari 19 itu 12 setuju tanggal 22 April. 5 minta tanggal 13 April. Ya, sorry, tanggal 22 April itu 12 kota kabupaten. 5 minta tanggal 23 April. 1 minta tanggal 27 April. Nah, karena kita sudah sepakat mana yang terbanyak, ya akhirnya saya putuskan tanggal 22. Nah, kemudian yang lain yang tidak sesuai dengan jadwal harus mempercepat sosialisasi, mempercepat persiapan. Nah, ini contoh beda dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan nggak ada lagi yang begini-gini, nggak ada voting, nggak ada, langsung perintah aja. Wali kotanya siapa. Kalau kita nggak mungkin. Karena yang menyiapkan nanti PSBB di kota kabupaten adalah bupati dan wali kotanya. Karena gubernur ini kan nggak punya, artinya udah dibagi habis. Kantor kami punya kota Padang. Rumah kami juga kota Padang. Keluar udah punya kota kabupaten. Nah, kalau DKI punya dia semua, punya Anies Baswedan semua. Nah, itu contoh bedanya. Nah, setelah itu kita buat pedoman umum, nah pedoman spesifik khusus. Jadi nanti ada beda Mentawai. Dia akan beda untuk bicara pembatasan transportasi. Bukit Tinggi ada Delman, ada Bendi. Nah, ini juga diatur. Nah, di Padang mungkin tidak ada. Terus di daerah perbatasan, macam-macam. Jadi, 19 kota kabupaten akan mengajukan beberapa spesifikasi untuk PSBB di tempatnya. Walaupun secara umum,
sesuai dengan Permenkes 9 2020 panduan PSBB dan PP 21 tahun 2020 tentang PSBB itu kita jadikan patokan umum. Misalnya kendaraan 50% saja penumpangnya, baik umum ataupun angkot. Yang motor tidak boleh goncengan, hanya untuk angkut barang, kalaupun goncengan masih satu keluarga. Nah, itu umum. Ya, kemudian termasuk transportasi lain juga diperlakukan sama. Tempat bekerja, kalau kerja kantoran, ini udah kita suruh semuanya kerja di rumah, termasuk belajar juga. Kalau wisata, hiburan, tutup semua. Dan kemudian pelayanan-pelayanan publik yang terkait dengan kesehatan, kebutuhan kita tetap jalan. Saya rasa ini umum, ada di peraturan yang kita ikuti. Nah, nanti spesifikasinya kota kabupaten yang membuat dalam bentuk instruksi bupati atau instruksi wali kota. Artinya pertimbangan untuk diterapkannya PSBB melihat jumlah kasus yang masif di Sumatera Barat, kita tahu bahwa sampai dengan Minggu ya Pak ya, ada 74 kasus di Sumatera Barat, sehingga Pemprov mengambil kebijakan untuk semua wilayah di Sumatera Barat ini menerapkan PSBB. Dan juga yang terbaru Bapak Irwan mengenai klaster transmisi lokal ini terbaru setelah Pasar Raya Padang ini berada di Kelurahan Pegambiran ya Pak, di Kecamatan Lubuk Begalung ya. Ya, jadi ada beberapa. Mungkin begini, persyaratan untuk bisa diterima untuk PSBB, tentu pertama data positif pasien mengikut swab yang diperiksa melalui RT-PCR. Oke. Yang kedua, jumlah yang meninggal. Nah, ketika ada peningkatan, ini sudah menjadi satu syarat. Yang ketiga, terjadinya transmisi lokal, yang mana transmisi lokal ini sudah bertambahnya positif melalui jalur perpindahan yang banyak dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan yang lain pun sudah mengembang, dan juga terjadi suatu perpindahan dari antar kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Dan kemudian data lain yang menguatkan kita PSBB adalah perantau sudah ribuan, ratusan ribu masuk, dan itu merata ke seluruh kota kabupaten yang dia punya potensi untuk menyebarkan juga atau tersebarnya virus di lingkungan tempat mereka para perantau pulang. Sehingga dengan pertimbangan itu dan untuk mengefektifkan capaian PSBB, maka kita buat satu provinsi dengan alasan-alasan yang tadi saya sebutkan, adanya peningkatan yang secara eksponensial, tidak lagi linear, dan kemudian kedatangan perantau yang akan tambah banyak, ditambah lagi data-data lainnya, maka kita mengajukan PSBB-nya tingkat provinsi, dan ini juga sesuai dengan harapan Bupati Wali Kota yang ada, karena ketika saya tawarkan Wali Kota Padang, Wali Kota Bukit Tinggi saja, itu jawabannya tidak efektif. Karena batas kota kabupaten berdekatan masuk ke wilayah kita, kalau mereka tidak PSBB, maka secara teknis di lapangan akan repot dan tidak efektif juga. Di satu sisi kita PSBB, nggak boleh keluar rumah, tetap di rumah dan keluar dibatasi, sementara di tetangganya seperti biasa. Akhirnya ya nggak efektif, maka itu kita buat atas dasar provinsi. Ditemukannya kasus atau terjangkitnya virus corona ini dari perantau yang pulang kampung ke Padang setelah digelar rapid test atau tes bagi keseluruhan mungkin warga masyarakat Padang melalui spesimen yang diambil, Pak. Anggaplah 100.000 atau 500 orang untuk dites per harinya. Ya, jadi kan perantau Sumba ini banyak. Dari Singapura, dari Malaysia, dan semuanya adalah daerah-daerah pandemi, daerah-daerah terjangkit yang kalau datang kemari dari sana tentu kita khawatir dan kita jadikan bisa jadi ODP atau mungkin PTT yang datang dari luar. Kemudian juga dari luar Sumbar seperti Jakarta dan sekitarnya juga sudah menjadi daerah pandemi yang juga kita khawatir. Kalau dia datang akan membawa. Nah, itu awalnya datang dari sana atau orang Sumbar bertugas beberapa hari ke Jakarta, ke Bogor, ke Bandung, pulangnya pun membawa. Nah, itu di awal-awal. Tapi setelah
yang bawa itu atau yang datang itu menularkan orang kampung di sini, maka orang kampung sini pun mungkin karena dia OTG, dia tidak merasa ada gejala, dia biasa, tetap melakukan kegiatan seperti semula di pasar berdagang atau di puskesmas dia merawat atau menjaga orang, atau dia positif, maka tertular. Nah, dari tertular itu muncullah rangkaian sehingga terbentuk klaster yang bisa mengembangkan virusnya masing-masing kepada siapa yang mereka temui. Nah, jadi begitu Pak Heranov ya. Pak Irwan, ini ramai sekali kayak komen dari beberapa netizen atau warganet mengenai sembako nih Pak. Apakah nanti ada pembagian sembako untuk jaring pengaman sosial seperti apa nanti dalam penerapan PSBB bagi mereka yang memang membutuhkan dan juga bagi mereka yang di PHK dari tempat kerjanya Pak Irwan? Jadi ada 7 bentuk bantuan sosial dari pusat, ada 5, provinsi 1, kota kabupaten 1. Nah, jadi caranya adalah mereka yang sudah mendapatkan bantuan dari pusat yang namanya PKH, yaitu program harapan hidup ya Pak, keluarga harapan ya. Itu datanya sampai 175 ribuan. Nah, kakak ya. Dan itu sudah berjalan, tetap kita bantu. Mereka yang terdampak ataupun bahkan tidak, kalau sudah dapat diteruskan. Kemudian nanti ada sembako. Sembako di sekitar 224 ribu kakak. Nah, itu Ada berapa Pak anggaran juga. yang dikeluarkan oleh Pemprov? Nah, sebentar nanti saya dulu ini dari pusat biar tahu secara keseluruhan bahwa saya dukungan dan bantuan ini cukup banyak dan akhirnya saya bisa menyimpulkan bisa tercover semua masyarakat khususnya yang mereka terdampak. Jadi yang pertama tadi PKH, yang kedua sembako, ini sudah bisa 300 ribu lebih kakak. Kemudian berikutnya yang terdampak karena dia berhenti bekerja, nganggur bekerja, karena mungkin perusahaannya berhenti, seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya. Nah, itu dia bisa ikut program prakerja. Kita dapat jatah 74 ribu kakak atau 74 ribu orang yang bisa mendaftarkan dan insya Allah juga akan dapat dukungan 400 ribu rupiah. Nah, ini jumlahnya sekitar 74 ribuan. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, itu ada namanya dari Kemendes. Ini 600 ribu rupiah per bulan per kakak. Ini untuk desa atau nagari. Itu totalnya sekitar 162 ribu kakak. Jadi mereka yang sudah dapat sembako, sudah dapat PKH, sudah dapat prakerja, nggak boleh lagi dapat. Nah, di luar itu, nah di desa-desa yang terpapar, terdampak, dia dibantu oleh bantuan Kementerian Desa. Uangnya sudah ada di desa, tinggal wali negari atau kepala desa menyepakati orang-orang yang miskin dan terdampak di desanya dibantu. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima dari Kementerian Sosial, itu ada 600 ribu per kakak per bulan untuk 3 bulan. Ini pun diberikan sebanyak 250 ribu kakak. Dan memang kita masih menunggu juklak jurdisnya, tapi Bupati Wali Kota sudah bisa nanti mendata dan menyalurkan. Nah, itu 5, itu dari pusat dan itu sudah hampir 800 ribuan kakak. Nah, ditambah dari provinsi 600 ribu rupiah juga dari bantuan APBD provinsi kepada mereka yang terdampak, terpapar dengan COVID ini, itu kita bantu 600 ribu rupiah per kakak per bulan dan uangnya sudah ada di provinsi dari minggu lalu, tinggal turunnya ke kota kabupaten yang akan menyebarkan tergantung dari data BNM BHDES. Ini sedang proses karena untuk mendata ini susah, Pak Heranov. Saya tekankan supaya cermat dan teliti. Nah, sisanya itu dibantu oleh kota dan kabupaten. Nah, kalau sudah saya hitung-hitung, ditambah dengan kalau dari 6 dukungan sebelum kota kabupaten sudah 80% tercover dengan bantuan ini.
kalau pegawai negeri, TNI, Polri, pensiunan yang sudah dapat gaji rutin, saya rasa nih tidak terdampak, dia tidak perlu dibantu. Itu sekitar 236.000 kakak, ditambah dengan dari pengusaha pedagang yang walaupun dia tidak berdagang tapi dia punya tabungan dan sebagainya, itu 28 ribuan. Jadi praktis sekitar 20% yang bisa didukung oleh kota kabupaten, itu pun sebagian terpapar, sebagian tidak. Sehingga kalau pendatanya tertib, rasanya yang terdampak itu setidak 3 bulan ke depan sudah terbantukan. Nah ini insya Allah saya minta kepada Bupati Wali Kota mendata ini dengan cermat, teliti, sehingga tidak double, sehingga tidak overlap, dan yang mampu yang tidak mampu jangan dibantu, yang tidak mampu jangan tidak terbantu. Nah ini pendataan, dan insya Allah kita harapkan mulai PSBB setidak dalam minggu pertama berjalan sudah bisa dicairkan. Pak Irwan, saya titip pertanyaan juga nih Pak kepada Bapak mengenai banyaknya teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di luar Padang, Sumatera Barat, yang merantau ya Pak, daerah khususnya di Jakarta yang terdampak dari COVID ini. Apa bentuk koordinasi dengan pemerintah, mungkin Gubernur DKI Jakarta dan kepala daerah lainnya untuk banyaknya para pekerja informal ini yang terdampak virus corona, Pak? Kita sebut saja mungkin para pedagang di Tanah Abang ya Pak ya. Mereka banyak sekali mengalami kerugian pada pandemi kali ini. Ada beberapa hal yang saya lihat, contoh di program di Bodebek, Jabar, itu ada satu bantuan dari Presiden kepada mereka agar mereka tidak pulang kampung. Nah itu saya melihat ada brosur yang dikeluarkan Jabar, satu bentuk bantuan yaitu bantuan Presiden. Dan ini tentu harapan kami bisa juga memberikan bantuan dan sekaligus meringankan para perantau yang ada di Jakarta dan Bodebek untuk mereka bisa survive. Dan kemudian juga kami berharap, tentu karena dia sudah tinggal di Jakarta, tinggal di Bodebek, tentu sudah menjadi warga Jakarta, warga Bekasi, warga Bogor dan Depok, tentu harapan kami mereka pun mendapatkan bantuan sosial, BLT, dan lain sebagainya. Nah itu memang kita tahu betul yang langsung terdampak parah, yaitu para pedagang kaki lima, pedagang-pedagang kecil, UMKA, dan kemudian mereka yang modalnya nggak cukup besar, dia langsung barang yang nggak terbeli, sehingga dia tidak bisa bawa uang pulang, akhirnya dia kesulitan. Nah, hal demikian tentu mudah-mudahan jadi perhatian Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan para bupati wali kotanya. Tentu kami di sini tidak punya otoritas untuk membantu karena dana kami di provinsi tentu untuk mereka yang ada di provinsi, untuk yang ada di Sumatera Barat. Tentunya DKI tentu juga untuk orang yang ada di DKI. Jadi kami pun di sini kalau ada orang Jawa, ada orang Sunda, ya tetap warga Sumbar yang kita daftarkan namanya untuk mendapatkan bantuan tanpa kecuali. Mudah-mudahan demikian juga orang Minang yang ada di Jakarta dan Bodebek. Pak Irwan, mau konfirmasi ini, ada juga pertanyaan mengenai para pedagang yang melintas di perbatasan. Kita sebut saja Riau nih Pak, yang mengatakan bahwa mereka ini terhalang masuk ke Provinsi Sumatera Barat karena tidak ber-KTP Padang. Bagaimana Anda menjamin lalu lintas logistik antar provinsi ini Pak? Karena memang PSBB ini terapkan ada kebijakan yang diambil wajib ber-KTP Padang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Jadi untuk saya klarifikasi, tidak ada. Tidak ada. Untuk ber-KTP Padang itu tidak ada. Tadi pun kami di rapat Bupati Wali Kota pun tidak setuju. Untuk KTP Bukit Tinggi, KTP Payakumbuh, KTP ini tidak setuju. Jadi itu tidak ada terkait dengan KTP. Cuman kita menetapkan dan menerapkan tegas PSBB. Jadi kalau mereka masuk naik kendaraan 50% dari jumlah penumpang yang ada, dan kemudian dia dicek kesehatan, dicatat namanya, kemudian didata dan seterusnya, itu protap-protap itu sesuai dengan protap PSBB kita laksanakan. Adapun tadi kendaraan yang isinya barang
dagangan dan juga bahan pokok dan sebagainya itu sama sekali tidak kita hentikan, ya, karena yang kita hentikan adalah orang. Tapi kalau barang tidak, karena kita masih membutuhkan kiriman barang baik dari luar provinsi atau antar kota kabupaten di Sumatera Barat. Jadi yang kita larang adalah orang, ya. Kalau barang tidak kita larang. Ya Pak, waktu kita masih sekitar 1 menit lagi Pak. Terakhir apa himbauan bagi Pemprov untuk masyarakat Padang dan juga masyarakat perantau Padang ya Pak, agar bisa tenang, bisa perutnya terjamin karena adanya pandemi ini Pak. Semua kesusahan dan kesulitan dalam situasi pandemi ini semoga menenangkan masyarakat. Bagaimana Pemprov memberikan himbauan kepada masyarakat? Baik, jadi PSBB itu maksudnya adalah untuk bisa menghentikan penularan virus COVID. Dengan PSBB dilakukan secara disiplin, insya Allah wabah ini hilang. Itu yang harus diketahui oleh semua orang, sehingga jangan melihat PSBB itu sesuatu yang merusak, yang merugikan, yang membuat kita nggak suka, nggak senang sebagainya itu. Nah, kemudian warga di Sumatera Barat tetaplah di rumah saja, mau kerja, belajar, berkegiatan, ibadah di rumah saja. Insya Allah kalau disiplin kita di rumah, insya Allah tidak akan terdampak dan tidak tertular dan bahkan tidak menular. Cepat selesainya. Tapi selama kita keluar, maka akan tidak pernah habis. Nah, bagi yang keluar terpaksa kita larang, terpaksa kita batasi dengan aturan-aturan PSBB. Untuk perantau, kalau boleh memohon dan meminta, janganlah pulang untuk kali ini. Sayangi keluarga yang di kampung, apalagi orang tua yang mungkin sudah tua, akan mudah sekali terdampak. Tapi kalau ternyata terpaksa pulang, maka kami memohon sesampainya di kampung isolasi mandiri. Tidak bisa isolasi mandiri, kita siapkan karantina oleh provinsi ada 9 tempat, kota kabupaten ada 18 dan bahkan lebih. Silakan dikarantina di situ, diperiksa, ada rapid test, ada swab. Kalau ternyata negatif dan sehat, barulah dia bisa bergabung ke kampung halamannya. Kalau disiplin demikian, insya Allah kita bisa menyelesaikan wabah COVID ini. Karena tidak adanya penyebaran, semua orang diam di rumah, dan semua orang yang datang diisolasi. Begitu. Terakhir Pak Gubernur, ya terakhir Pak Gubernur, karena Anda pejabat kepala daerah Sumatera Barat, ada longsor yang terjadi Pak, 15 meter Jalan di Nagari Ayedingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok ini mengakibatkan akses Kabupaten Solok ke Selatan, Kerinci, Jambi tidak bisa dilalui. Apa antisipasi dari pemerintah sejauh ini? Ya, itu kemarin terjadi demikian. Nah, protapnya adalah baik PU Provinsi, PU Kabupaten, dan juga Balai langsung turun. Dan nanti kita berikan dengan sementara dulu semacam jembatan besi untuk supaya bisa dilalui. Nah, setelah itu baru nanti kita siapkan RAB untuk kita bangun yang sifatnya permanen. Jadi saya rasa memang di Sumatera Barat banyak kejadian-kejadian demikian karena sungainya ribuan, hujannya pun sangat ekstrim, sehingga banjir-banjir ini hampir selalu sering, dan begitulah kondisi, dan mohon doa semuanya bisa lancar. Kita harapkan memang PSBB juga akan sukses di Provinsi Sumatera Barat dan menjadi pedoman dan juga contoh bagi provinsi lain atau kota kabupaten lain. Terima kasih Pak Irwan Prayitno, ya, sama-sama. Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Gubernur kepada kami yang saya rasa cukup tadi. yang perantau pikirkan lagi, kalau tetap pulang juga isolasi diri. Yang di Sumatera Barat tetap di rumah saja. Baik, sehat selalu Pak Gubernur. Salam untuk warga Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, tadi perbincangan saya dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengenai menyambut Ramadan di tengah suasana pandemi Corona atau COVID-19 kali ini. Kita tahu bahwa ini merupakan musibah yang kita tidak tahu sebelumnya kapan ini terjadi, dan memang suasana Ramadan ini berbeda ya. Pada tahun ini 1441 Hijriah
kita harus ibadah dari rumah, berkegiatan dari rumah, dan juga berkumpul bersama keluarga untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Tadi disebutkan oleh Pak Irwan selaku gubernur bahwa di Padang atau di ibu kota dan juga di wilayah Sumatera Barat mereka menghimbau agar semua masyarakat Sumatera Barat untuk beribadah di rumah saja, tarawih dan juga ibadah Ramadan seperti tadarus Al-Quran dan juga safari Ramadan ini ditiadakan untuk sementara waktu, harus semuanya dilakukan di rumah bersama keluarga agar menghentikan laju dari penyebaran virus corona. Dan tadi juga gubernur menjamin adanya bantuan atau jaring pengaman sosial bagi warga Sumatera Barat di saat PSBB nanti pada tanggal 22 April 2020 di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kita tahu bahwa ini merupakan skala provinsi kedua setelah Jakarta di Indonesia untuk penerapan PSBB. Sebelumnya DKI Jakarta, kemudian menyusul Sumatera Barat, dan skala kota kabupaten sudah dilakukan di Bodebek, di wilayah Jawa Barat seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Bandung Raya. Termasuk juga di provinsi lain ada di Makassar ya, sudah melakukan penerapan PSBB dan juga di Pekanbaru. Dan kita akan selanjutnya akan mengundang